Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan semangat dalam belajar. Anak-anak, sebelumnya saya ucapkan selamat karena kalian sudah berhasil naik di kelas 12. Semoga di kelas 12 ini nanti kalian mendapatkan ilmu dan nilai sesuai dengan yang kalian inginkan. Anak-anak, pada kelas 12 ini saya akan mengajarkan mata pelajaran utilitas bangunan. Untuk pelajaran utilitas bangunan sudah pernah diajarkan pada kelas 11. Kemarin di kelas 11 kalian pasti sudah diajarkan bagaimana cara membuat gambar instalasi air kotor, membuat gambar instalasi air bersih, dan membuat gambar instalasi listrik. Nah, pada kelas 12 ini kita akan mencoba membuat gambar isometri instalasi perpipaan atau instalasi sanitasi. Nah, contoh gambarnya seperti ini. Kita lanjut. Gambar isometrik adalah gambar routing dari sistem perpipaan yang dibuat dalam selembar kertas 2 dimensi dengan pandangan isometrik sehingga menimbulkan kesan gambar yang realistis, 3 dimensi atau dikenal dengan isometrik. Nah, ini contoh gambarnya, ada 2 lantai, lantai bawah dan lantai atas. Jadi gambarnya kelihatan nyata atau realistis. Pada isometrik mewakili tampilan plan dan elevation dalam satu kertas, sehingga seolah-olah tampilannya menjadi 3 dimensi. Dengan demikian akan lebih jelas membaca dan memahami gambar isometrik. Arah garis isometrik harus disesuaikan dengan arah mata angin. Untuk membaca isometric drawing, sebelumnya kita perlu memahami dulu arah mata angin pada isometric drawing. Seperti halnya arah mata angin yang kita kenal, utara, timur, selatan, barat akan ditampilkan di isometrik. Pada intinya, selain garis vertikal atau atas bawah, semua pipa itu akan mengarah ke arah mata angin. Tinggal diurutkan saja dari utara, timur, selatan sampai ke barat sesuai dengan arah utaranya di isometrik. Lalu apa fungsi garis vertikal? Ini. Garis vertikal tersebut menunjukkan elevasi dari pipanya sampai ketinggian berapa pipa tersebut. Sisanya merupakan arah horizontal. Ini ada flanks. Di flank ini, setelah flank ini ada arah kita arah ke barat. Setelah ke barat ada arah ke atas, kita arah ke utara, setelah itu ke timur, setelah itu ke bawah. Kita lanjut. Latihan isometrik. Kira-kira routing pipanya seperti apa dimulai dari tanda X ini? Routingnya adalah pertama dari flanks yang arah face atau arah mukanya menghadap ke timur. Disambung dengan elbow. Masih ingat elbow? Elbow adalah macam-macam sambungan pipa yang sudah diajarkan di kelas 11 kemarin ya. Macam-macam sambungan pipa itu ada elbow, ada T, dan lain-lain. Jadi ini flank yang arah mukanya ke timur disambung dengan elbow, setelah itu turun ke bawah. Elbow tersebut ketemu dengan valve yang diapit dengan flank. Ini adalah valve yang diapit dengan flank. Setelah itu ke bawah ada elbow lagi, setelah itu arahnya ke barat, ada elbow lagi arahnya ke atas, ada elbow lagi arahnya ke utara. Paham ya sampai di sini? Ini adalah gambar isometriknya dan ini adalah gambar nyatanya. Jadi ini ya. Ini ada flex, ini ada elbow, ini ada valve yang diapit dengan flag ya. Jadi gambar nyatanya seperti ini adalah gambar isometriknya. Lanjut. Bagaimana kalau kita membuat pipa yang sudutnya bukan 90 derajat? Bagaimana penggambaran isometriknya? Loh, emang ada routing yang pipanya berbentuk sudut? Jawabannya banyak sekali.
Lalu, kenapa ia bisa membentuk sudut? Ada banyak alasan atau pertimbangan. Misalkan minimum spoolnya tidak terpenuhi, maka perlu untuk dibentuk sudut, atau bisa jadi karena pertimbangan fleksibilitas dari stress engineer, atau bisa juga untuk mengibat komponen fighting. Berikut contohnya. Ini adalah pipa instalasi yang sudutnya 90, dan ini adalah instalasi yang membentuk sudut bukan 90. Jadi kalau membentuk sudut 90 ini kita akan membutuhkan banyak komponen fighting. Tapi kalau ini akan lebih mengurangi panjangnya komponen fighting. Kita lanjut. Latihan isometrik ketiga. Lalu bagaimana dengan isometric routing di atas dimulai dari tanda X ini? Yaitu pipa bergerak ke atas, kemudian ke arah utara. Nah, arah utaranya itu tidak arah utara tapi sedikit naik. Tidak langsung arah utara ke sini, tapi arah utaranya sedikit naik. Lalu ke arah timur bertemu dengan flanks. Ini bagaimana isometriknya? Kita lihat. Bagaimana arah arsiran isometrik? Ini routing pipa A dan ini ada routing pipa B. Untuk arsiran, arah arsirannya pada isometrik tergantung dari pipa itu ke arah mana. Kalau pipa itu ke atas naiknya membentuk sudutnya seperti ini. Pipa itu menuju ke atas membentuk sudutnya, maka arsirannya akan naik. Dalam hal ini vertikal seperti contoh sebelumnya. Kalau pipanya ke arah utara, namun ini ke arah utara, namun ia bergerak sedikit ke timur. Nah, ini pipanya ke arah utara, ya dah, dan bergerak sedikit ke timur, maka arsirannya pun akan horizontal seperti ini. Sekarang kita masuk ke contoh. Satu rotring bisa terbaca persepsi tergantung arsirannya. Contoh, lihat isometri A dan B. Lihat garis merahnya. Kedua pipa ini tipikalnya sama, ya dah, tipikalnya sama, namun ia berbeda dalam arsirannya. Bisa dipahami? Ini arahnya ke atas, arsirannya vertikal. Ini arahnya ke utara, sedikit serong ke timur, arsirannya akan ke horizontal. Bisa dipahami ya, kira-kira yang bergerak utara murni dan tidak. Untuk pelajaran hari ini saya cukupi sampai sini. Kalian punya gambar instalasi di kelas 11 kemarin ya. Kamu coba gambar yang kamu miliki di kelas 11 kemarin, kamu coba kamu gambar isometriknya. Kamu sket aja dulu. Setelah jadi sketnya, kamu coba, kamu foto, kamu kirim ke saya. Jadi kita lihat bagaimana sketmu, apakah sudah betul atau tidak. Untuk pelajaran kali ini saya akhiri sampai sini. Tetap semangat, selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.